Halo sahabat Mechanical Engineering, selamat berjumpa dengan Gusti Mechanical Channel. Channel ini sifatnya hanya sharing saja yang memuat materi dasar tentang Mechanical Engineering yang nantinya sahabat akan dapatkan di bangku kuliah. Harapannya semoga channel ini bermanfaat untuk para sahabat semua. Namun sebelum ke materi, dimohonkan bantuan sahabat-sahabat semua untuk melakukan subscribe, share, dan like, serta jangan lupa mengaktifkan tanda lonceng sehingga para sahabat semua akan mendapatkan notifikasi video baru dari channel ini. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai kalor jenis atau specific heat. Nah, apa itu specific heat? Ya, specific heat adalah energi yang dibutuhkan untuk menaikkan temperatur satu satuan massa ya, sebesar satu satuan derajat. Ya. Nah, untuk jelasnya dari pengertian ini, kita lihat gambar di samping ini. Jadi ada massa, sistem mempunyai massa satu satuan. Ya. Nah, untuk menaikkan temperatur satu satuan massa dari sistem ini sebesar 1 derajat Celcius, itu dibutuhkan energi 5 kilojoule. Maka spesifik heat daripada sistem atau SAT ini itu adalah 5 kilojoule per kilogram derajat Celcius. Nah, kalor jenis itu ada dua macam. Yang pertama adalah kalor jenis pada volume konstan, diinisialkan dengan CV. Nah, bagaimana kalau proses itu mengalami volume konstan? Ya, bagaimana caranya membuat proses pada volume konstan? Nah, ini pada gambar diperlihatkan bahwa ini sistem berada atau dimasukkan ke dalam sebuah rigid tank. Ya, karena di sini berada di dalam rigid tank, ya, tabung gas LPG, ingat. Nah, maka volumenya akan konstan. Nah, jika dimasukkan energi pada sistem sebesar massanya 1 kg, ya. Nah, untuk menaikkan temperatur sistem ini sebesar 1 derajat dibutuhkan energi 3,12. Sehingga CV-nya itu adalah ini. Ya. Nah, kemudian mari kita bahas persamaan energinya. Ya, persamaan neraca energinya. Nah, di sini dilihat bahwa ada key in, ya, tidak ada W in, tidak ada key out, tidak ada W out, ya. Delta perubahan energi kinetik dan potensialnya juga tidak ada, sehingga persamaan ini menjadi ini. Q in sama dengan delta U. Nah, persamaan kalor ini kita bisa tuliskan atau kita jabarkan yaitu MCV delta T. Ya, karena kita membahas kalor jenis, maka persamaan kalor ini kita jabarkan seperti ini. Ya. Nah, untuk delta U besarnya itu sama dengan M kali delta U kecil, energi dalam jenis. Kalau ini adalah energi dalam, kalau ini adalah energi dalam jenis. U kecil, ini U besar. Nah, kemudian kita coret M-nya, sehingga persamaannya adalah seperti ini. Nah, inilah nilai dari CV. Ya, nilai dari CV. Nah, kalor jenis yang kedua yaitu kalor jenis pada tekanan konstan. Nah, bagaimana kita membuat suatu proses tekanan konstan? Nah, bisa dilihat pada gambar berikut. Ya, di sini ada pistonnya.
Ya, pistonnya. Kalau ini diberi kalor, maka temperaturnya akan naik. Akibat temperatur naik, tekanannya akan naik. Nah, tekanan naik ini mengakibatkan piston akan naik. Ya. Nah, sehingga terjagalah proses ini pada tekanan konstan. Nah, di sini untuk proses tekanan konstan ada massa 1 kg, ya, massa zat 1 kg. Nah, untuk menaikkan temperaturnya 1 derajat Celcius dibutuhkan energi sebesar 5,19 kJ. Sehingga Cp-nya itu adalah sebesar ini. Ya, karena prosesnya di sini adalah proses tekanan konstan. Nah, mari kita lihat persamaan energinya. Ya, persamaan neraca energinya. Nah, di sini ada Q in, di sini ada juga W out. Ya, ini adalah kerja Bondre. Ya, kerja Bondre-nya ini adalah kerja keluar. Sehingga Q in min W out sama dengan delta U. Ya, delta U. Tuh. Nah, kemudian Q in-nya adalah mCp delta T, karena prosesnya konstan, maka C-nya disebut dengan Cp. Kemudian W out-nya itu berupa kerja Bondre, yaitu P kali perubahan volume. Ini adalah perubahan volumenya. Ya, volume awalnya segini, volume akhirnya adalah ini. Sehingga perubahan volumenya adalah sebesar ini. Ya, sama dengan M kali delta U. Karena sistem ini energi kinetik dan energi potensialnya tidak ada nol, atau sistemnya adalah stasioner. Tuh. Nah, kemudian kita lakukan penyederhanaan, ya, sehingga Cp kali delta T sama dengan delta U ditambah P kali delta V, volume jenis. Ya, volume jenis. Nah, sehingga kita dapatkan bahwa Cp delta E itu sama dengan delta H, entalpi, U ditambah PV itu adalah entalpi. Ya, entalpi. Nah, sehingga persamaan Cp itu adalah delta H dibagi delta T pada proses tekanan konstan. Selanjutnya mari kita membahas tentang gas ideal, ya, yaitu tentang internal energi dari gas ideal, entalpi dari gas ideal, dan specific heat dari gas ideal. Nah, kita bahas pertama yaitu persamaan dari gas ideal. Ya, nah, persamaannya itu adalah P, V kecil sama dengan RT. Ini adalah persamaan dari gas ideal. Ya, sebuah gas kalau memenuhi persamaan ini, maka dia disebut sebagai gas ideal. Nah, kemudian pada pembahasan-pembahasan sebelumnya itu dikatakan bahwa H itu adalah U ditambah PV. Nah, kemudian karena ini adalah PV, jika kita membahas tentang entalpi daripada sebuah gas ideal, maka PV ini kita bisa ganti dengan RT sesuai dengan persamaan gas ideal tersebut. Ya, itu. Nah, di mana dinyatakan bahwa energi dalam jenis atau U kecil itu tergantung dari temperatur. Ya, ini tergantung temperatur, sehingga entalpinya juga nanti akan tergantung temperatur. Nah, kemudian Cp dari gas ideal kita dapat cari
dari persamaan yang diperkenalkan di atas. Ya, di mana persamaan itu menyatakan bahwa delta H itu sama dengan delta U ditambah R kali delta T. Nah, kita jabarkan delta H sama delta U. Ya, di sini delta H sama dengan CP kali delta T. Delta U itu sama dengan CV kali delta T. Nah, kemudian kita hilangkan delta T-nya. Kita coret sehingga kita dapatkan bahwa CP itu sama dengan CV plus R. Ya. Ini nilai CP untuk gas ideal itu sama dengan CV ditambah R. Nah, kemudian juga diperkenalkan yaitu specific heat ratio, yaitu perbandingan antara CP dengan CV. Nah, ini K untuk gas ideal atau specific heat ratio-nya adalah CP per CV. Nah, bagaimana dengan internal energi, entalpi, specific heat untuk liquid dan solid? Kalau tadi kita bicara dengan gas ideal, nah kemudian kita bicara tentang liquid dan solidnya. Nah, di sini dikatakan bahwa CP dan CV daripada liquid dan solid itu sama. Ya, kita notasikan saja dengan C. Ya, C. Nah, sehingga ini persamaan yang lain itu adalah delta H sama dengan delta U ditambah V kali delta P. Ya, ini persamaan yang lain itu seperti ini. Nah, ini persamaan ini kita terapkan di sini, hasilnya seperti apa. Demikian pembahasan materi untuk kali ini. Jika para sahabat ada komentar, pertanyaan, saran atau ide, silakan ditulis di kolom komentar di bawah. Diucapkan terima kasih banyak untuk sahabat semua. Sampai bertemu kembali pada video selanjutnya.